Mungkin contoh, andai Pak Anies tidak mau maju, tolong teman-teman relawan jangan ini, saya tidak akan, saya nggak tahu ya ini apakah yang akan terjadi. Karena baliho di daerah mungkin ada ya, apa kayak di Surabaya kemarin ada, itu kan juga meskipun kita tidak tahu propaganda dalam perpolitikan itu kita tidak tahu. Oke, makanya kalaupun ada teman-teman nggak ada ambisi, ada. Karena cita-cita dari politisi nya kadang kan banyak teman-teman yang netizen tidak tahukan itu sedikit informasi. Makanya saya juga memberikan informasi sedikit juga, meskipun yang benar yang mana gitu kan. Artinya kebenaran 1 menit sama 10 menit juga berbeda. Terus Bu Puan Maharani itu sebenarnya sosok yang unik gitu loh. Dia ini sebenarnya kesalahannya yang sangat fatal apa dan tidak fatalnya apa, tapi unik gitu. Kesalahannya dia cuma tapi menjadi bumerang politik yang sangat-sangat tinggi. Ini menarik sekali bagi saya pengamat. Ini bukan mengamati ya, bukan pengamat, sorry. Mengamati, daya ledaknya luar biasa, hanya mematikan mic dan banner. Itu menjadi kampanye yang luar biasa. Aku penasaran. Ini yang lakuin gimana sih gitu. Sampai seolah-olah kehadiran Ibu Puan di DPR RI Senayan, padahal beliau memang suara terbanyak ya di DPR RI ya. Naik di BBM. Itu menjadi bombarder loh. Jadi ternyata aku membayangkan siapa sih yang paling bersih, ternyata kok belum ada. Semuanya pasti punya catatan. Kita menyebut siapa, Pak Prabowo muncul langsung secepat itu muncul. Aku sampai heran. Kepala saya sampai secepat ini ya. Terus apakah kita harus berada di zona nyaman? Paling zona nyaman itu apa ya gitu. Sampai penasaran seperti itu aku. Apakah sezona aman ini kita sebut siapa gitu? Sebut Mohaimin Iskandar langsung muncul. Brang. Terus kita nyebut siapa lagi, Pak Prabowo langsung muncul secepat ini. Itu tuh yang aku langsung ini unik banget. Kayak aku nggak tahu ini andai kata Pak Andika muncul ini, aku penasaran. Catatan apa Pak Andika yang akan dimunculkan? Itu yang menarik banget. Terus ini siapa yang saya belum sebut ini? Pak Erick Thohir ya? Prabowo. Kalau Pak Erick Thohir, oh ya Pak. Oh, Pak Ridwan Kamil. Aku nggak tahu Pak Ridwan Kamil ini Oke, Pak Ridwan Kamil. Saya tuh sampai, karena saya juga di Jawa Timur, saya juga tidak fair play kalau melihat Pak Ridwan Kamil hanya dari medsos. Tapi memang dari medsos kita melihatnya Pak Ridwan Kamil dengan gerakan dia konsep kejombloan dipolarisasi seolah-olah dia presiden jomblo. Gerakan netizen sedikit dijadikan model kampanye dan lain-lain. Ini aku sampai, artinya aku takut overlap gitu loh, sehingga kita tidak bisa menjawab Pak Ridwan Kamil ini bijaksana, tegas atau apa. Ini yang kadang menarik. Tapi kita melihat sosok Pak Prabowo tegas gitu, aneh. Itu yang aku, ini main psikologi nih. Ini permainan psikologi seorang pemimpin nih. Dan Ridwan Kamil pasti ya memang bener anak muda, tapi
aku belum tahu juga sambatnya orang-orang Jawa, Jawa mana Jawa Barat itu. Karena memang di komentar itu dibanyakin oleh komentar-komentar yang anak-anak muda yang receh, yang tidak pada, kadang kayak topi Wakanda itu jadi dari 10.000 komen 10.000 komentar kali dampak apa ya, kadang kita bisa melihat auranya orang meskipun kita orang apa gitu bang. Oh ya, Erick Thohir ini juga menarik karena Erick Thohir sama Pak Prabowo. Kalau Erick Thohir, kenapa yang diseret kakaknya, ini yang unik juga, belum memunculkan sama. Akhirnya seiring berjalannya waktu, adanya partai malam host jadi problem untuk dia. Bentar, tahan dulu Bang Haider. Terus jadi seiring berjalannya waktu ini ternyata juga menjadi kerawanan para capres-capres loh. Saya merasa ternyata seiring berjalannya waktu itu para capres-capres juga harus berhati-hati. Kira-kira kok saya seperti itu, bisa meledak, bisa terjungkal ketika harga minyak atau apa itu seperti kemarin naik, ataupun minyak goreng susah, wow, atau BUMN merugi atau BUMN tidak mensponsori Pak Erick aja bisa menjadi bahan pembulian dan pengkampanyean loh. Sampai wow, dasar banget netizen. Aku nggak paham ya, tolak ukur kita itu 1 menit, besok mereka melakukan apa dan kita akan menyerang apa. Itu seolah-olah seperti itu. Serius demi apa aku seperti ini gitu. Terus kalau Pak Prabowo apa ya, ini Pak siapa, Pak Prabowo yang belum ya bang ya. Iya, Pak Prabowo karena ini apa ya, berangkatnya ke militer, kerennya kemiliteran dia dengan gerakan-gerakan dia masih satu komando sebenarnya. Kita melihat pendidikan yang memiliki pendidikan sampai di latarnya lapangannya Prabowo itu lapangan apa tuh, Hambalang Bukit apa itu aja sampai di ini masih pelatihan kader dan lain-lain. Sepertinya kalau Pak Prabowo masih mereka tegak lurus, tidak memunculkan sosok yang lain loh, kita melihat sampai titik ini masih tegak lurus. Itu kan menarik, maksudnya masih ada loh, ada beberapa loh, Bu Mega, Pak Muhaimin, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo masih satu komando seperti itu juga menurutku unik gitu. Karena memang andai kata tidak dididik politik gitu, andai kata tidak dilahirkan di politik, negara ini akan seperti apa itu juga pertanyaanku juga gitu loh. Tapi kalau tidak dididik lewat politik, ideologi dan lain-lain, akan seperti apa gitu. Karena ini negara bos, bukan bisnis apa perusahaan gitu. Aku sampai pikir begitu sih. Tapi kalau tolak ukurnya jadi bupati aja bisa mas, yang pengusaha tiba-tiba dia punya ini. Tapi kalau negara, kok variabelnya atau pohon itu kalau rantingnya kok terlalu banyak. Tapi aku sih masih melihat keindahan yang akan datang, maupun pro maupun kontra. Makanya saya setiap ketemu siapapun ya aku jadikan VT dan ku lempar bebas pasti.
apapun pasti kulempar bebas. Saya tidak pernah mengkecilkan pemahaman sedikit saya, Bang. Mantap, lanjut. Oke, Bung PS, terima kasih. Silakan Bang Haidir atas sambutannya, siapa menyapanya, dan bagaimana menurut pendapat Mas Haidir tentang bakal capres nih. Ada Pak Mix, ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo, ada Pak Ridwan Kamil, dan juga disampaikan tadi sama Bang Bung TS tadi ada Pak Erick Thohir. Bagaimana? Ada satu lagi Pak Muhaimin ya dari PKB. Bagaimana PKB. menurut Bang Haidir? Silakan. Oke, sebelum dimulai pendapat saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di ruang roomnya narasi tanpa batas. Kita sebagai rakyat yang cerdas, kita sekarang ini di posisi memilih calon pemimpin ke depan untuk tahun 2024. Kita tahu langkah politik, strategi politik dengan kekuatan partai masing-masing yang duduk di DPR, yang punya kursi dan punya hak untuk mencalonkan siapa yang akan menjadi presiden ke depan. Kita udah tahu semua, terlepas dari informasi media massa, media lokal, internasional, kita sudah tahu. Kita sangat bangga dengan negeri kita. Kenapa? Karena kita banyak figur-figur yang handal, yang berprestasi. Cuma kita belum tahu figur-figur kita layak apa enggak bisa memimpin negeri ini. Karena seorang presiden itu bukan hanya prestasi yang ditunjuk saja, bukan hanya bisa membangun narasi yang baik untuk rakyatnya, bukan hanya bisa mengayom, bukan hanya bisa mengatur semua sistem yang ada di negeri ini, tapi seorang negarawan yang diperlu untuk memimpin negara yang sebesar ini dengan jumlah 280 juta lebih, dengan bermacam suku bangsa, bermacam etnis, bermacam kepercayaan yang dianut. Secara undang-undang memang ada 6 kepercayaan yang diurus di negara ini. Dilema sekarang yang terjadi di negeri kita, banyak persoalan corak marut karena sistem kita tadi sistem demokrasi. Kita sistemnya bertanding, kita pesta demokrasi, kita saling-saling menjago, punya jagoan-jagoan kita. Kita punya argumentasi kenapa kita menjagokan salah satu kandidat, kenapa kita menjago unggulan-unggulan yang disajikan. Kita tidak bisa membela atau kita tidak bisa melarang, karena itu hak setiap warga negara Indonesia. Begitu juga kita dibatasi, undang-undang udah mengatur dengan adanya partai diatur lagi dengan sistem koalisi diatur lagi dengan ambang batas 20%. Setelah dapat dari untuk mendapat 20%, ada lagi yang ngatur harus berkoalisi, partai satu tambah partai satu tambah partai satu. Banyak hal yang kita lewati. Proses demokrasi di negeri kita panjang sekali, sehingga curat marut. Sebelum bertanding kita berantem dulu nih, siapa yang kuat mentalnya, gimana? Silakan dulu, inilah pandangan saya sementara. Makasih.
Kirain apa? Yang apa tadi, yang ada sekitaran 7 orang tadi, bagaimana menurut Bang Haidil? Itu tentang Pak Anies, Ganjar, Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil, ya, Mbak Puan, Ya. ada Pak Erick Thohir, dan ada juga Pak Muhaimin. Air Langga termasuk Air Langga. Oh, Erlangga ada dia. Oke, silakan Pak Haidil. Oke, Iya, yang dari punya partai semuanya aja. dari semua kandidat, semua calon-calon figur-figur yang akan kita jadikan capres, itu semua figur-figur yang terbaik di setiap masing-masing posisi, di masing-masing tempat di mana mereka berdiri, mereka berbau dengan masyarakat. Wah, kalau dia gubernur, seorang gubernur misalnya seperti Pak Ganjar, gubernur di Jawa Tengah, dia akan menjadi figur yang baik, akan dikenal masyarakat, akan selalu dipuji masyarakat, terlepas itu baik atau tidak baik, semua ada di sana. Begitu juga Ridwan Kamil, dengan kekurangan dan kelebihannya juga tampil. Dia seorang tokoh juga, bagus juga, tidak ada jeleknya. Begitu juga Erick Thohir dengan sebagai menteri, dia dengan tadi seorang menteri ingin juga menjadi seorang presiden, itu bagus juga. Dengan segala ilmu dan kekayaannya tadi, dia bisa mencapai kedudukan itu. Semua punya kelebihan dan punya kurang, termasuk juga Pak Anies Baswedan. Semua ada barometernya, semua ada ukurannya. Semua kita sebagai orang yang masyarakat yang cerdas bisa menilai, masing-masing masyarakat bisa menilai. Kita jangan terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Bila perlu kita cek and recheck ke lapangan. Bila perlu kita tanya apa yang terjadi kalau kita memang memilih kandidat yang akan memimpin negara ini. Karena kita selama ini mendengar katanya, melihat hanya depannya aja, melihat hanya pidatonya saja, melihat hanya gerak-geriknya. Tapi kan kita tidak merasa apa yang dimiliki, karismatik apa yang bisa membuat orang menjadi enak dipimpin seorang pemimpin. Itu yang paling penting. Nah, begitu juga tadi ada Pak Muhaimin, ada Erlangga, semua itu orang-orang hebat di negara ini, tidak ada yang jelek. Begitu juga Pak Gatot Nurmantio, begitu juga AHY, begitu juga tadi ada Panglima kita Pak Andika, semua orang-orang hebat di negara ini. Cuma dari sekian banyak mereka itu, tentulah kita tidak mungkin menjadikan mereka semua seorang presiden. Kita pilihlah salah satu dari mereka. Di sini saat ini tidak ada yang menonjol, tidak ada yang tidak menonjol, semua menonjol, semua memamerkan kelebihannya, semua memamerkan. Ibarat orang lagi saat-saatnya ini di dalam sebuah kompetisi masih bersaing ketat. Jadi kita sebagai pendukung atau penggemar mereka itu saling juga mengajukan dukungan kita, saling juga menjual mereka, saling memuji mereka. Jadi tidak ada alasan untuk saat ini, karena intinya sekarang lagi suasana promosi. Jadi belum ada kepastian siapa yang akan diusung oleh, karena KPU sendiri belum punya jadwal untuk menentukan pencalonan, dan partai juga belum mendaftar calonnya. Masih panjang yang kita lalui, masih panjang yang kita lalui. Itu masih proses-proses yang banyak tahap yang kita lalui. Kalau KPU udah buka pendaftaran, berarti Pak KPU belum bisa lah, jadwalnya belum ada ke situ.
kan? Nah, KPU sekarang aja anggarannya belum turun, masih ngajukan anggaran, jadi masih panjang proses. Karena tadi suasana politik udah memanas, karena tadi baru era demokrasi, era tahun 2020 inilah 2 tahun masa akhir jabatan Presiden Pak Jokowi, suhu politik kandidat pencalonan presiden itu memanas. Era SBY dua periode juga, tapi tidak dalam 2 tahun pertama. 3 tahun terakhir baru memanas. Itu pun masih tidak sepanas ini gitu yang kita alami. Sekarang kita lihat aja sudah bisa menentukan siapa presiden. Jadi media-media sosial juga sudah pasang semua tim-timnya. Terlepas tim itu ilegal atau legal kita nggak tahu, itulah persoalannya. Tapi itulah hebatnya Indonesia. Biarpun kita berbeda-beda pendapat, saling serang menyerang, saling hujat-hujat, tapi kita tidak pecah belah. Kita masih punya kontrol. Itu yang harapan kita ke depan, bahwa kita mendidik demokrasi itu, jadilah demokrasi itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Jadi ketika tangan kanan diperlu tangan kiri, tidak ada rasa ragu menolongnya. Jadi negara kita itu ibaratkan badan kita. Jadi kita sebagai rakyat ada di posisi kanan dan kiri. Ketika kanan dan kiri itu bersatu, maka kuatlah kita bertahan. Tapi kalau kanan dan kiri tidak bersatu, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itu yang kita harapkan. Itu sajalah pendapat saya untuk saat ini. Silakan dulu kawan-kawan. Di sesi terakhir nih, ada saya mau tanyakan sama host yang sangat luar biasa di sini ya. Mungkin kita masih dalam teka-teki juga nih, masih dalam bertanya juga nih teman-teman. Ya masing-masing capres ini siapakah yang bakal ke depan akan naik. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah wakil di antara capres-capres ini teman-teman, yang sudah terlihat di antara yang bakal capres nanti, kira-kira siapa saja teman-teman? Mungkin gitu teman-teman bisa melihat kira-kira siapa saja yang sudah nampak nih arahnya itu mau menyanding atau bersanding sama siapa nih ke depannya nanti. Dan yang kedua ada untuk teman-teman mungkin daerah masing-masing ya, suara yang terlihat sampai ke daerah teman-teman itu, kira-kira siapa saja yang udah nampak ya kuatnya atau bagaimananya nanti ke depan, yang kira-kira yang akan menjadi naik nanti untuk capres 2024. Oke, silakan dari Bang Santri aja. Baik, terima kasih. Nah, untuk menanggapi persentase suara yang memihak kepada capres dan cawapres pada saat ini, menurut saya ini sangat menggembar-gemborkan, itu antara 50% Pak Anies dan 50% AHY sebagai maksudnya begini, 50% itu untuk tingkat kecocokannya ya, tingkat kecocokannya itu, jadi ketika kita gabungkan menjadi 100% dan sini mutlak ya, bisa saya nyatakan Pak Anies itu sangat dominan di Aceh. Karena apa? Karena beliau dipasangkan oleh AHY. Kita tahu AHY itu memang mempunyai kursi dominan sebagai Partai Demokrat di Aceh ya, peringkat kedua setelah Parlok.
yaitu setelah Partai Aceh. Peringkat kedua itu kursi terbanyak yaitu Demokrat. Nah, itu sudah tertanam ketika mulai Pak SBY menjadi presiden di Indonesia. Karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pak SBY ketika menjabat dan menangani masalah Aceh, dari mulai konflik hingga masalah Sunarman atau tsunami ya. Jadi ini yang saya lihat, dominan ini cenderung ke suara Pak Anies dan AHY, dan ini adalah kecocokan pasangan yang sangat akurat, yang sangat disetujui oleh masyarakat Aceh. Karena saya juga memantau suara-suara pemuda di sini. Pemuda lebih menyetujui jika beliau itu berpasangan dengan AHY. Kenapa? AHY itu meningkatkan terutama suara-suara pemuda, suara gerakan anak muda, yaitu generasi bangsa ya, yang bertujuan untuk menyongket dan membina agar muda bangsa ini bisa berbuat untuk daerahnya masing-masing. Itu sangat disenangi oleh kaula muda, terutama di Aceh. Makanya mereka selalu menyetujui Pak Anies itu berpasangan dengan AHY. Nah, itu dia alasan saya. Maka ya AHY sampai sekarang kita mendoakan supaya terus bergandeng dengan Pak Anies, dan itu harapan kami sebagai putra Aceh. Mantap. Suaranya jauh. Lanjutkan. Untuk Suara saya jelas ya? Jelas Bang, jelas. Pasangan pasangan wapres yang lain bagaimana Bang Satri Aceh? Kalau pasangan, kalau tadi Bang Narasi menanyakan menurut daerah, ini jawaban saya menurut situasi yang saya dapati. Jawaban yang saya dapati menurut informasi di Aceh pada saat sekarang ini, ya. Ya, tadi ada dua pertanyaan saya tanya. Iya, satu lagi tadi adalah untuk wapresnya setiap yang tadi yang sudah saya sebutkan, kira-kira siapa saja yang sudah terlihat gitu. Wapres. Itu kan satu bro Bang Aceh sebutkan tadi adalah AHY kan, yang lainnya bagaimana? Mungkin yang lain kan ada pasangan juga kan, nggak mungkin sendiri kan. Gimana? Iya, kayak Pak Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil ya, kita tahu beliau juga gubernur Semarang ya, Jawa Tengah ya. Ridwan Kamil Jawa Barat ya, Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Beliau seorang Ganjar Jawa Tengah. Seorang gubernur yang memiliki identik dengan kenegaraan ya, seorang negarawan, memiliki sifat tersebut ya. Ya, kelebihan beliau kalau saya pandang itu orangnya gimana ya, terlalu lembut kalau saya lihat. Apakah beliau bisa mencapai tekanan-tekanan nantinya ketika beliau menjadi seorang presiden? Ya, beliau harus mencari ini wakil. Iya. Wakilnya kan begitu. Tentunya beliau harus mencari nih wakilnya yang lantang. Karena setiap capres dan cawapres mesti ada leadershipnya yang harus kuat. Ya, mesti ada salah satu leadership. Itu butuh dan itu diperlukan. Kalau nggak presidennya, wakilnya. Kalau nggak wakilnya, ya presidennya. Nah, begitu. Saya kecocokan ini
bersama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini ya lumayan lantang ya, bukan saja sikap beliau disertai dengan kemiliteran ya, bukan saja begitu, namun lantang ketika beliau memberikan kebijakan-kebijakan tentang kenegaraan begitu. Ya, saya memposisikan ini lebih lebih pantas Pak Prabowo yang menjadi presiden atau Ridwan Kamil sebagai wakilnya. Karena Ridwan Kamil ini saya lihat orangnya agak lembut begitu. Saya menilai ya, ini sisi saya yang menilai. Beliau itu orangnya lembut. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi gimana Pak Prabowo ini, saya bingung juga. Bang Aceh. Iya. Bang Aceh, saya potong sedikit. Baik. Prabowo memang oke. Untuk seorang pemimpin seperti Prabowo, dia sudah punya dasar basicnya militer. Nah. Tapi ada sedikit, saya bukan menjelekan Prabowo, saya kecewa dengan Prabowo. Saya dulu fanatik dengan Prabowo, dengan narasi pidatonya luar biasa ya, dengan cita-citanya, dengan misi dan visinya untuk menjadi seorang pemimpin negara ini. Cocok sebenarnya waktu itu Prabowo, karena Prabowo itu kalah, kita akui dia kalah di dalam pesta ya. Biar Bang Aceh dulu sampaikan, nanti baru Bang Hedir sampaikan pendapat Bang Aceh. Oke. Bang Aceh. Oke. Lanjut dulu lah, lanjut. Terus itu sorry. Pasangan yang sangat cocok. Kenapa saya menilai Pak Ridwan Kamil ini seorang yang sangat lemah lembut ya, sesuai dengan tatanan kebudayaan daerahnya mungkin ya. Orang Sunda ini kan lembut-lembut ketika berdialog kan, mungkin terbawa arus ke situ. Betul. Jadi dia membutuhkan leader tadi ya, leadershipnya. Pak Prabowo diposisikan sebagai presiden. Terus pasangan siapa lagi? Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir ini sebenarnya belum mempunyai ini, masih ngambang ceritanya. Iya, masih ngambang kalau Pak Erick Thohir. Saya menilai beliau dari kinerja beliau sebagai Menteri BUMN ini kacau balau dibuat. Siapa orang yang pertama memposisikan beliau sebagai calon presiden ini atau wakil pun, ini tidak kesempurnaan yang kita pikirkan ini. Kok bisanya beliau maju sebagai presiden atau wakil presiden? Makanya saya bingung jadinya. Orang-orang aduh. Ini Bang Aceh bagaimana nih? Ini Bang Aceh balas. Bentar Bang Aceh. Bang Aceh ini balas budi waktu jadi panitia PON. Itu saja. SEA Games, panitia SEA Games. Dipersingkat Bang Aceh. Jadi gini aja Bang, kalau untuk yang lain saya nggak bisa memberikan argumen. Saya karena yang terbenak di saya dari awal ya, mengacu pada pilihan saya dan masyarakat Aceh, membawakan informasi gerakan anak muda Aceh, bangsa Aceh, dari tua sampai anak-anak mudanya. Kita sangat bersuara di sini dengan Pak Anies dan AHY. Kenapa kita ngotot dengan ini prinsip? Kan kemarin saya sudah cerita, sifat orang Aceh itu berbeda karena setiap daerah itu punya kelebihan atau kecenderungannya masing-masing. Sifat orang Aceh ini, kalau dia percaya pada satu, dia tetap satu itu aja, nggak mau. Perhatikanlah sifat orang Aceh ini, perhatikan. Makanya kadang saya terbawa arus juga ya. Bang Narasi kan sebagai orang Aceh juga, di sini banyak orang Aceh. Coba tanyakan sesama orang Aceh, sifat orang Aceh itu gimana? Dia kalau udah satu,
satu itu aja. Kalau udah A terus diingatnya. Fanatik. Tapi ketika A tadi, ya fanatiknya itu tidak bisa terkelupas. Nah, kalau saya berbohong, coba tanyakan ke setiap orang Aceh. Kalau yang lain Erick Thohir itu karakter. Bahkan ini sekarang ya, mohon maaf sedikit informasi. Saya ini di Aceh sekarang sudah ada poster-poster di tepi jalan ya, terpampang di situ Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lagi melambaikan tangan. Ada poster kecil di Aceh Timur itu. Sepanjang jalan Aceh Timur itu sudah dipasang poster. Itu sebenarnya sudah menyalahi gimana? Apa sekarang ini sudah mulai kampanye atau bagaimana? Ya, itu kan pelanggaran yang sudah dilakukan. Makanya strategi 3 periode. Kami heran itu dengan strategi minta 3 periode. Nah itu Bang, makanya kami heran ya. Itu maunya dibuka saja itu, karena di kemarin itu di Kota Banda Aceh udah dibuka poster yang sama seperti itu, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sudah. Bang Aceh, kita masuk ke dalam tema ya. Siap Bang. Gitu. Jadi kalau saya pada intinya saya tidak berpihak kanan ini, cuman saya melihat siapa saja yang bakal naik. Dan saya pun ya gini ya, betul. Saya ke depannya itu aja. Siapa yang terbaik? Mas narasi, saya tambah ya. Mana Mas narasi, kita bicara kepada konteksnya tadi. Kita kembali ke topik aja lah ya. Sekarang kita kembali ke topik tadi. Kita kan mencari pemimpin, mencari presiden. Kandidatnya tadi ada beberapa orang. Ya, jadi saya sampaikan di sini saja. Saya tambahkan sedikit tadi sambungan dari pembicaraan saya. Persoalan yang kita hadapi untuk memilih kandidat, calon presiden ke depan itu, kita sekali ini harus benar hati-hati. Karena negara kita sedikit mengalami krisis ekonomi yang tinggi. Ya cukup tinggi lah ya saat ini. Pertumbuhan ekonomi merayap gitu ya. Dibilang tidak tumbuh ya tumbuh, tapi sangat minim. Jadi banyak persoalan yang kita hadapi. Kita tadi kena bencana COVID-19. Jadi banyak masalah yang kita hadapi. Gantian saya. Silakan Bang Daniel. Iya. Jadi persoalan yang kita hadapi ke depan itu sangat rumit. Jadi kalau untuk memimpin negeri ini ke depan, tentu punya pemimpin yang intelektual, cerdas, dan mampu mengatasi kesulitan, dan banyak solusi yang dicari dan sangat. Jadi kita perlu memilih pemimpin yang tanggung-tanggung untuk ke depan, untuk tahun 2024, karena yang dihadapi ke depan itu lebih berat gitu persoalan. Jika kita salah pilih lagi, ya kita tidak mendahului yang di atas gitu, akan terjadi lain lagi gitu. Sekarang memang banyak kandidat-kandidat yang hebat gitu ya, tapi ya kita pada intinya masih tidak tahu trik recordnya. Ada yang punya trik record, tapi kita dibawa isu yang macam-macam. Semua kita selalu terjebak dengan politik praktis. Tidak ada ujungnya. Akhirnya sikut menyikut. Jadi rumitnya di situ negeri kita. Sekarang persoalan yang kita hadapi untuk ke depan ini memang harus hati-hati memilih pemimpin. Kita jangan terjebak lagi dengan hal-hal yang muluk-muluk, dengan hal-hal yang sederhana. Kita ingin bukti, bukan janji. Kita ingin fakta, bukan kata-kata. Itu saja harapan kita.
Sekian dulu lah dari saya, Pak Narasi. Silakan teman lain lanjut. Untuk Bung Tes, silakan Bung Tes. Tentang Terima kasih teman. Bang Aceh tadi. Oke. Dua tadi. Kalau saya terakhir. Ya. Jadi pertanyaannya adalah di antara ini siapa? Saya masih apa ya? Saya tuh selalu berpikir berkali-kali untuk biar apa? Contoh begini, saya kan bisa percaya Mas Narasi 80% kalau aku pernah ketemu Mas Narasi lebih dari 10 kali. Jadi aku tidak akan pernah bisa sampai detik ini. Kalau ditanyain aku pernah ketipu nggak dengan tipuan jalanan di apa yang digendam dan lain, insya Allah tidak pernah. Karena aku tuh nggak gampang percaya dengan orang. Saya terutama, saya pribadi. Siapapun aku coba mendideketin orang dia baik. Saya selalu punya berpikir begini. Aku tahu baiknya kamu karena aku belum tahu buruknya kamu. Aku tahu buruknya kamu karena aku belum tahu kebaikanmu. Itu sudah mendarah daging dalam hidup saya. Itu pertama. Terus pertanyaannya adalah, Bang di sini lebih cocok kali. Ya udah, hal paling sederhana adalah kuserahkan kepada tukang survei itu semua yang hari ini sudah melakukan survei dari entah kubu A, kubu B, kubu C, kubu D, kubu E, kubu F. Itu karena aku hari ini tidak bekerja untuk pekerjaan sebuah seperti yang diinginkan orang-orang. Siapa yang ada di survei, ya dicek saja, mulai dari Polmark, Pol apa itu. Kalau ditanyain, Bang, ke daerahku, di daerahku membicarakan siapa, saya tidak di temanku, tempatku nongkrong, ngopi dan lain tidak mendiskusikan politik sama sekali. Aku mendiskusikan politik hanya di TikTokku sendiri. Jadi ranah TikTok itu tidak kubawa ke ranah dunia nyata. Ini nih informasi aja bagi teman-teman. Jadi karena kalau ditetain teman-teman di anak mudanya di Aceh apa, yaitu karena punya karakter yang sama dari dunia nyata dibawa ke dunia TikTok. Dunia digital, artinya dunia digital dibawa ke dunia nyata. Kalau saya ini ku bedakan, bos. Jadi kalau di dunia nyata ngapain kita mainan ini? Kalau di dunia nyata ya apa, dunia nyata, dunia maya. Aku hanya sebatas tanda kutip ya, ini sebagai hiburan. Ternyata pakai konsep begini menjadi sesuatu, dan saya sampai di sini selalu mengatakan saya tidak meminta-minta, tidak nge-give dan lain-lain. Itu yang paling saya tekankan terus. Oke. Terus ditanya, ini siapa ini yang lebih cocok? Yang lebih cocok yang mendekati realistis. Satu, yang kedua yang dilakukan oleh kajian-kajian teman-teman, bukan teman-teman yang mau kita nggak kenal juga, orang-orang yang melakukan pekerjaan survei, karena mereka berpikir, mereka keliling Indonesia dari ujung Aceh sampai tanah Papua, menanyakan gimana kalau calon ini, kalau calon itu kalkulasinya sangat tinggi dan biayanya sangat besar. Dan menurutku semua partai melakukan itu, hitungan itu dilakukan. Itu Bang. Jadi kalau ditanya siapa ini, aku nggak akan pernah menjawab dan nggak akan pernah bisa menjawab. Nggak akan ketemu. Orang kita ini nggak punya disiplin ilmu itu. Kalau abang tanya makanan ke aku, makanan paling enak gitu, atau mungkin backgroundku orang film ya, film mana yang paling bagus, sutradara siapa yang paling bagus, DOP siapa yang paling bagus, aku mungkin langsung bisa jawab, karena itu de facto artinya saya dekat dengan itu gitu. Itu aja sih kesimpulan kalau menurutku. Jadi dan ya
Dan apa ya? bagaimana? Dan ini apa? Aku melihat gitu loh. Ternyata di ruang diskusi seperti ini aku malah mendapatkan ilmu politik. Bukan karena aku selalu menyadari gini. Aku ini Politik. lebih bodoh loh. Bukan, saya ini lebih bodoh. Kenapa saya seolah-olah lebih baik gitu loh mengatakan seseorang itu kan hal yang paling nggak masuk akal dalam nalar saya gitu. Hal yang menarik adalah kita ini loh siapa? Kita ini loh siapa kok seolah-olah kita bisa menentukan yang terbaik menurut pemahaman saya. Jadi saya belajar TikTok, belajar politik hanya di teman-teman TikTok sini dan lain-lain. Jadi saya tidak hidup dunia nyata dan dunia mayaku berbeda. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Bung TS. Oke, Mana Bang Edi? mantap Bung TS. Selamat malam. Ya, seperti yang Bung TS itu kan prinsip. Masing-masing kita punya prinsip. Terlepas dia mengetahui tidak menguasai itu prinsip. Kita tidak bisa memaksa prinsip seseorang itu masuk ke dalam pemikiran kita. Kita 10 orang berbeda pendapat tidak akan sama. 10 orang berbeda cara tidak akan sama. Jadi untuk menyatukan visi dan misi itu perlulah tadi yang disebut politik, supaya politik itu bisa menyatukan kita. Dengan politik itu, dengan strategi, kita bisa menguasai 10 pemikiran menjadi satu tujuan. Terlepas tujuan itu positif atau negatif kita nggak tahu, selama dalam koridor kepentingan. Politik itu sulit dibilang haram, sulit juga dibilang halal. Karena politik itu memang susah. Karena politik itu last minute pemikiran. Hari ini kita bermusuh, besok pagi kita bisa berteman. Ada kepentingan yang saya perlu dengan Anda. Tidak lewat Anda, saya lewat teman Anda. Tidak lewat teman Anda, saya lewat orang lain. Itulah politik. Jadi tidak ada politik itu teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Politik itu dinamis sekali. Hari ini partai A ngolok partai B, besok pagi mereka bisa satu meja berkoalisi. Jadi nggak aneh. Kalau kita sudah sampai tingkat pemahaman itu, kita tidak akan ribut, kita tidak akan saling menghujat. Tapi kita tidak mampu memaksa pemahaman itu sampai ke masyarakat kita yang kecil, sehingga masyarakat kita yang kecil jadi terpengaruh oleh pemikirannya, jagoannya lah yang paling benar, jagoan saya yang paling tidak benar, akhirnya berantem. Padahal tadi tujuannya cuma satu, untuk negara ini, untuk pemimpin. Nah, karena pemahaman itu selalu diasah, selalu diperdebat oleh kepentingan kelompok, kepentingan untuk berkuasa. Jadi tidak akan titik temunya sulit sekali. Jadi memang kubu 1, kubu 2, kubu 3 itu peliharaan politikus. Kalau politikus itu tidak memelihara kubu A, kubu B, kubu C, dia tidak akan bisa berkuasa. Otomatis tidak akan berkuasa karena tidak ada saingan. Kalau dia bersatu semua, dia tidak bisa berkuasa, yang lain yang berkuasa. Jadi itulah seninya. Banyak hal yang kita lewati tanpa kita sadari. Kadang-kadang politik itu emosinya luar biasa, tapi setelah tahu inti terakhirnya kita menyesal. Bermusuh itu menyesal,
berlawan argumentasi itu menyesal, tapi terakhir setelah terjadi efek-efeknya, setelah terjadi kenyataannya, itulah yang terjadi. Jadi kita tidak bisa, kita harus demokrasi sekarang ini, harus saling teriak, harus saling mengeluarkan pendapat. Itu hanya kepentingan orang yang mengadu domba kita. Kalau kita salah mengartikannya, kita jadi beradu domba. Tapi kalau kita pandai mengartikannya, kita pandai meminitnya dengan cerdas berpikir bahwa yang satu bilang bulat, kalau kita belum melihat kenyataannya bulat, kita tidak bisa menjawab itu bulat. Kita nggak tahu itu, tahu-taunya lonjong kan. Jadi kita tidak boleh. Demokrasi mendidik kita untuk kita sensitivitas terhadap situasi dan kondisi. Demokrasi mendidik kita agar kekuasaan yang kita beri dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi membatasi kekuasaan agar yang lain bisa berkuasa. Demokrasi memberi ruang gerak, memberi kepercayaan. Banyak hal yang dilakukan demokrasi. Jadi tidak ada demokrasi itu lagi dibatasi. Dalam arti bukan berarti seenaknya. Tentu ada aturan-aturan dan ada undang-undang yang mengatur. Tapi selama demokrasi itu masih menjunjungi sportivitas dan kaedah-kaedah cara bermusyawarah dan bermufakat, itulah harapan kita. Sekian aja lah dulu wejangan dari saya nih, Mas. Terima kasih Bang Aidil. Jadi saya sampaikan sedikit sama teman-teman. Jadi aku malah gimana Bang? Gimana Bang Budes? Jadi kalau akhirnya aku tuh dari dulu berpikir politik itu bukan calonnya, bukan seseorangnya, tapi kesederhanaan yang ada di tubuhku ini, di apa yang ku pegang ini, kehadiran politik. Oh ya, TikTok ini adalah bentuk politik gitu. Terus jalan rumahku dari ke kanan terus ke kiri itu produk politik. Terus adanya tiang listrik itu produk politik. Kayak gitu-gitu aku malah berpikir politiknya. Tidak calon satu, calon dua, terus kalau seperti itu. Aku sesederhana kopi ini bisa sampai di meja itu karena politik loh. Orang politik itu kayak apa ya? Gimana Bang? Mohon maaf. Politik itu tidak lepas dari kehidupan. Kalau udah disadari itu, berarti ya itu saja. Itu saja. Saya tidak berpikir politik itu Senayan. Saya tidak berpikir politik. Jadi jangan alergi dengan politik. Loh, saya itu tidak. Saya itu memiliki bentuk sendiri terhadap politik gitu loh. Bentuknya adalah TikTok itu di sini harapan kita jangan alergi dengan politik. Iya, saya tidak alergi. Saya cuma hanya berpikir gitu loh. Saya mencoba menerjemahkan politik dalam kehidupan saya, kehidupan. Jalan ini dari ke kanan sampai ke kiri ini karena produk politik. Akhirnya dari politik ya. Kalau politik nggak tanda tangan, nggak mungkin ada sumur yang bisa masuk. Kayak gitu-gitu. Aku malah mengalirkan ke turunannya, Bang. Betul. Bukan, itu, betul. Betul itu. Itu aplikasinya, Betul yang Anda bicarakan, betul. Iya, bukan itu aplikasinya politik. Iya, malah artinya kan saya lebih ke ide-idenya, makanya bukan ke sosoknya. Makanya
saya lebih menarik ketika yang berbicara adalah ini apa, tim-tim kalau sutradara itu ya kan, astradanya siapa, DOP-nya siapa, aktor-aktornya siapa, itu lebih, kadang kita malah nggak peduli yang di belakang layar ini siapa, yang di depan ini ayat-ayat cinta apa gitu. Kita tinggal nonton hasil filmnya aja, kan gitu maksud Anda kan? Ini nih ada pertanyaan nih, apa rupa yang sudah Anda dapat dari berpolitik? Rupa yang berbentuk politik, jalan rumah kita di aspal itu adalah bentuk politik dari penguasa terdekat gitu loh. Anda berusaha itu, Anda dapat pekerjaan itu dari pengaruh politik. Iya betul ya, itu intinya aku malah ke situ sih berpikirnya. Jadi kalau aku diajak berpikir, iya makanya aku berbentuk politik saya kalau hanya di dunia maya, dunia nyata jarang banget kita membicarakan politik. Jadi aneh bagi. Iya. Ya. Jadi ya. Terima kasih. Ini Bang Edi, terima kasih Bang Bung. ya saya penutup aja mengucap. Jadi kita tidak boleh alergi dengan politik. Kita tidak boleh alergi dengan politik. Hidup kita penuh dengan politik. Dan semua dirubah oleh politik. Dari situasi, kondisi, keadaan kita, kehidupan kita tergantung dari politik. Karena kebijakan politik itu menentukan masa depan berikutnya. Karena kita bernegara, bukan kita hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri ya terserah gitu. Ini karena kita bernegara. Jadi kita harus ikut keputusan politik. Karena keputusan politik itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kita tadi. Pilihan kita tadi menunjuk seseorang, mau tak mau kita harus terima gitu. Itulah keputusan politik. Terlepas dari keputusan politik itu ada yang tidak baik, itulah tadi disebut kritikan. Kritikan tidak mungkin kritikan harus ngasih solusi. Kalau yang ngeritik ngasih solusi itu terbalik, itu bagus dia jadi penguasa baru bisa ngasih solusi. Yang dikritik itu yang harus memberi solusi, karena dia penguasa, karena dia punya segala-galanya, dia mengatur segala-galanya. Jadi kalau kita berjalan ditegur jangan ke kiri. Kalau kita yang negur itu harus berjalan ke kiri, berarti kan tidak perlu dia negur kita. Kita yang sedang berjalan itu jangan ke kiri, itu saja. Konsepnya seperti itu gitu. Jadi banyak pemahaman. Kita sih bukan seorang ahli dalam menentukan pendapat atau berpolitik, enggak. Politik itu adalah strategi. Saya bicara sekarang dengan Mas Narasi termasuk politik. Secara tidak langsung Mas Narasi membuka room ini terkenal, cukup banyak teman dan banyak sahabat. Itu juga politik secara tidak langsung, cuma tanpa disadari. Dengan demikian semua kehidupan itu tergantung dari kita menjalaninya dan tidak terlepas dari politik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Oke teman-teman, terakhir ya tadi sudah Sepertinya dan juga terima kasih sudah diizinkan naik. siap. Jarang-jarang saya bisa naik ini ke rumah orang. Ya, pesan sama Bung TS, kalau saya naik di room Bung TS undang saya ya. Iya kan banyak banget Bang, kan selalu dinaikin, yang antri puluhan kadang. Bercanda. Aman Bang. Oke, Bung Tes, aman Bung Tes ya, aman ya. Di sini
Di sini bedanya di tempat Bung TS beda. Di sini adalah forum diskusi. Kalau tempat Bung TS rata-rata urat lehernya naik semua. Ngotot uratnya. Seperti kita nih ada tambah sedikit nih. Saya mau komunikasi dengan Bung TS. Ini kan masih kosong ya. Bung TS kayak tadi itu masalah hukum itu kan, masalah hukum. Saya dengar hukum, perdebatan hukum ya malam tadi ya. Ya. Perdebatan hukum dengan siapa tuh sampai pengacara itu. Malam tuh yang malam yang masalah kasus hukum apa itu yang pengacara turun. Ya. Saya sampai mau nyeletuk KUHP, masalah KUHP, RKUHP itu kan. Nah, jadi saya cuma nyeletuk, coba kalau dia sidang kasus korupsi yang tidak bisa dihukum mati. Kasus korupsi itu memang harus hukum mati. Dia kan kejahatan ekstra ordinary crime, sangat berbahaya kan untuk kehidupan. Jadi wajar dia dihukum mati. Tapi yang satu bilang nggak bisa hukum mati hak asasi. Siap. Nah, katanya siapa tadi? Ini kita bukan diskusi tapi debat. Mungkin karena karakter ya. Kalau kita itu lagi sepakat dengan karakter orang yang seni itu keras. Terus seninya di situ. Ya, terus ini apalagi debat, lahirnya diskusi itu karena berdebat ya. Lahirnya berdebat itu karena berdiskusi loh. Kita lihat dulu itu satu diskusi. Enggak. Diskusi dengan debat itu nggak ada beda. Diskusi dengan debat itu nggak ada beda. Nggak ada beda. Debat itu kan isinya dari diskusi. Isinya dari diskusi kan begitu diskusi saya kompromi dengan Bung TS, tiba-tiba ada perbedaan kita berdua. Tiba-tiba saat kita dua diskusi berdebat kan akhirnya kan. Bung TS bilang A, saya bilang B. Itulah tadi dasarnya diskusi. Debat itu dari diskusi. Bang saya hadir yang selalu masukkan narasi yang kadang juga mampir juga. Ya. Kita saling. Saya bukan hebat, saling karena memang kita nggak bisa ngontrol juga dia ini orang ngotot apa orang tidak. Itu kadang tadi milih. Gini kadang-kadang di luar konteks mancing gitu. Terima kasih biasa. Bang masukannya, semoga di room saya juga bermanfaat. Itu sebagai moderator jeli gitu. Kita sebagai moderator jeli ketika dia masuk di luar konteks memancing emosi teman, cuts. Ketika dia masuk di luar konteks, cut. Itu moderator, tugas moderator. Jadi tidak mengembang hal-hal yang tidak masuk akal dan menyimpang. Akhirnya diskusi kita nggak bagus, kan gitu. Jadi diskusi kita biar berkualitas, kesannya bisa didengar. Jadi kita harus mengarah kepada yang didiskusikan. Jadi sebenarnya moderator membuka dulu seperti kayak di TV One atau di TV Kompas. Kan awal pembawa acara itu kan membuat narasi dulu. Menceritakan dulu persoalannya, kejadiannya apa. Silakan baru yang berdebat tadi dengan yang berdiskusi tadi mengeluarkan pendapatnya, argumentasinya. Karena persoalan ini sampai terjadi kan gitu. Itu yang seru. Mungkin manajemen Bung TS sama manajemen saya berbeda mungkin. Ya. Nanti gini, kalau Bung TS bagus juga. Dia nempel gambar, nempel gambar gua. Kita ini sama. Gimana? Kita ini belum nemu yang pas. Kita ini
bergeser dari dunia nyata ke diskusi dalam dunia virtual itu baru tahun-tahun ini sepertinya. Iya. Jadi tahun lalu Betul, itulah tidak tadi. ada. Jadi menurutku Belum nemu, belum nemu. belajar gitu. Iya. Ya, kita kan belum nemu strategi yang pas. Ya, aku sih merasa Insya sudah Allah. pas. Tapi kalau ya kita kan baru menemukan pola seperti live dengan dimasukin teman-teman ada yang masuk ini kan baru tahun ini. Tahun lalu pun tidak ada. Jadi Ya, ya. apapun yang terjadi ini adalah produk baru gitu. Ini Mas Narasi, Mas Bung TS, saya tambah dikit. Saya kasih masukan, boleh dipakai, boleh enggak. Boleh. Bisa jadi kalau misalnya buka live lagi, misal Bung TS buka live 5 menit sebelum Ya. buka live, Bung TS sudah membuat sebuah narasi, membangun sebuah narasi. Misalnya rekaman video tentang persoalan yang terjadi. Jadi di situ Oke. sebelum dimulai, Oke. misalnya tadi misal masalah harga BBM naik, Mas Bung TS ini membuat videonya, pendapat pejabat yang bikin harga ini naik, kan di situ nanti akan, oh ini bukan hoak, ini benar, ini jadi diskusi kita itu tidak mengada-ada gitu, tidak ada berasumsi masing-masing, ya. Jadi asumsinya jelas. Itu Tahan ya. kalau boleh dipakai, boleh enggak apa-apa. Bukan. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh. Jadi masukan boleh. Kehadiran bentar. Dikit, kehadiran teman-teman itu kan tidak pada forum yang sama terus kita nyalakan video yang sama. Jadi kayak ini, abang narasi ini kan tadi menjelaskan bahwa ini ada 5 sosok itu terulang-ulangi terus karena tidak bisa dilakukan. Jadi kalau memang karena ini bukan satu forum yang kumpul 1000 orang terus kita diskusikan, tidak seperti itu. Jadi menurutku tidak akan pernah bisa. Serius, karena akhirnya polanya adalah Binawan bilang Bung TS itu sambil ngopi ketawa. Lanjut. kurang ajar sambil Binawan nih ngajak kelahi nih. enggak, tapi aku tuh ya asik aja sih, maksudnya siapapun kalau ada levelku yang Nah. dengan gini aku selalu minta belajar. Ya kita kan hanya diskusi, kita kan hanya Iya Pak. kebetulan aja kita ketemu, kita live sama kebetulan aja. Ya kita betul. sharing lah ya, terima kasih, sharing. Bang. Itu. Terlepas Siap. mau dipakai atau enggak ya, kita ya nggak maksa kok, nggak ngotot kan, nggak ada sanksinya juga gitu ya. Perdebatan kita ini kan nggak ada sanksinya, nggak ada sanksinya, nggak ada Aman, sertifikatnya, nggak ada honornya. Yang jelas kota kita habis, itu aja. Oke. Jadi nggak perlu. Yang penting unek-unek dan pemikiran masing-masing kawan kita yang nonton, yang mau bicara itu keluar, tersampai. Terlepas benar dan salah kita tidak bisa menilai. Masing-masing kan punya argumentasi. Iya, itu saja. Oke, terima kasih. Santai. Ya, oke. Sudah Oke, silakan lagi. Yang Terima mau kasih naik lagi untuk silakan. Bung Tes, Bang Haidir, Bang Bimo, Ya. ya Bang apa Oke, juga terima tadi, kasih Bang ya. Andre. Yang typing di bawah, selamat malam semua. Semoga sehat selalu, semoga segar selalu, kita semangat ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bung TS. Ya.
Dan kayaknya Mungkin jumpa apa? live ya malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.35 WIB ya. 00.35 WIB ya, sampai gitu, sampai 2,5 jam kita live ya. Jadi kalau Bung TS mau mampir silakan ya, nggak ada larangan. Cuma kita nih forum diskusi ya kita. Dan Gitu. Jadi gitu, terima kasih teman-teman ya. Oh iya. Dan Ya, lanjut. Gimana Bung TS? Apa Bung Tes? Ada yang sangkut, sampaikan. Wah, suaranya putus-putus. Teman-teman kiri udah melakukan live. Jadi itu aku baru nggak ketika. Halo Bang, dengar suaraku Ya, Bang? ya. Halo. Ya. Silakan. Iya. Agak putus-putus nih. Agak putus-putus. Halo Bang. Ya, lanjut. Silakan. Lanjut Bung Tes. Ya. Jadi ternyata aku baru ngeh ketika ternyata teman-teman itu sebenarnya sudah punya room diskusi. Aku baru ngeh ketika teman-teman saling bisa mengumpulkan. Contohnya ini Bang Narasi, ada ini aku baru ngeh ketika ini muncul, ada namanya Bang Widik, ada yang namanya siapa. Dan aku muncul di saat-saat nggak tahu kenapa teman-teman pada kumpul semua di saat di roomku. Itu bener-bener buatku kaget. Kayak ini ada Bang Aceh, Bang Santri, ntar Bang ini. Terus di sebelah itu ada. Jujur sekali aku bingung. Wow, ternyata teman-teman punya ekspektasi, punya sesuatu, dan aku adalah orang baru di antara teman-teman ini. Jadi menurutku unik sekali gitu. Ya oke, Bang Widik udah lah. Ya, ini terobosan loh. Ini terobosan. Menurut saya ini terobosan. Bang, iya. Kalau saya itu karena bukan terobosan, Bang, gabut Bang sebenarnya Bang. Saya itu gabut. Saya live itu memang dari dulu, tapi nggak pernah buka room diskusi. Setelah aku buka room diskusi meledak. Dan ini kalau mungkin saya di sini di Bung Narasi ini juga baru sekali ini silaturahmi. Di Bung Widik mungkin sekali atau 2 kali ketika saya melihat, ini kan orang-orang yang biasa live. Terus aku melihat ke Bang Narasi ini juga sama. Salut aku akhirnya, teman-teman ternyata sudah membuka ruang Saya Bung TS nggak punya room live. Saya diundang ya. Nama saya di tag aja terus nih sama teman-teman. Setiap dia live dia tag aja nama saya. Dipromosi terus. Jadi saya terkejut juga, nggak enak juga. Saya nggak punya room. Untuk sebenarnya live. gini, Bung TS. Saya kan ada 2 akun saya satu lagi Selamatkan Generasi Bangsa, karena HP saya itu sudah rusak, jadi belum bisa saya masuk forum itu. Jadi itu sementara saya pakai Narasi ini. Kenapa? Karena pun yang Selamatkan Generasi Bangsa itu saya sering live juga, forum-forum diskusi setiap harinya kan. Itu follower saya ya alhamdulillah sudah 30k. Cuman ya karena HP saya rusak, jadi untuk pakai Narasi ini mungkin akun yang baru ini saya baru sekitaran seminggu. Kalau saya Bung TS, akun saya terus di-banded terus. Ini akun saya akun peringatan. Iya. Akun peringatan. Kalau aku belum
Kalau Saya udah berapa kali dah sampai hilang dah. bebaskan. Saya nggak tahu nih berapa ribu. Gimana? Yang kemarin polonya udah 8.000, yang satu penggemarnya ada 20.000, yang satu ada hampir, yang dulu yang di Facebook lebih gila lagi, ada 100.000 hilang, nggak tahu. Nggak bisa buka lagi. Ini saya bikin 3 akun semua di peringatan. Bang Aidir bisa terima aja, saya bantu buka. Oke, jadi kalau Susah, aku Mas. memang Susah Kalau Mas aku- buka lagi Mas. Udah blacklist. kalau aku akunku memang cuma satu ini, dan memang sebenarnya fokus banget di dunia politik ya, karena memang kalau Ini. lihat video-videoku semua pejabat-pejabat ada dan lain-lain, meskipun orang-orang masih Sama. juga. Sama Bukan, punya artinya- saya kan berita-berita. Bukan, kalau saya tuh itu real dari handphone saya, Bang. Itu rekaman saya, dan saya tidak ada yang namanya repost atau menjiplak dari berita atau apa, bisa dicek. Jadi itu mungkin akhirnya ke bawah suasana politik, ke bawah suasana akhirnya bikin forum-foruman meledak. Aku akhirnya dengan tambahan follower Iya. mungkin udah 75.000 ya. Jadi teman-teman, Iya. aku kaget ketika teman-teman kanan, ya kanan atau kiri ya terserah lah, atau B. Iya. Teman-teman ini kok sudah sebanyak ini bisa mengumpulkan, bro yuk diskusi. Yang satunya lagi sama mentakin teman-temannya, dan muncul, dan nggak Bagus. tahu gitu. Aku juga Bagus. dan kemarin Bagus. juga Kita pengacara bagus. DPR ada dan lain-lain. Dan saya pun kalaupun ini punyaku ke Bennett juga, ya udah, entah bikin lagi atau enggak masalah aku, karena aku nggak punya output minta gitu, serius Bang. Gini. Kalau aku ada outputnya, aku harus Ya punya full. benar sama, kita nggak ada gift, nggak ada. Kita nggak ada Ya, kepentingan bisnis di sini loh. Kita nggak ada, Bang. Iya, Kita nggak ada sepakat. minta vendor, nggak ada. Kita nggak ada endorse. Kita hanya senangnya gini, kita dapat berkomunikasi ke seluruh penjuru tanah air. Itu saja sangat bangga gitu. Ada keistimewaan khusus yang dinikmati saat bisa komunikasi dengan teman-teman, bisa mengeluarkan unek-unek, berpendapat, beropini lah gitu ya. Itu yang bikin kita senang. Kita ndak ada trik-trik Oke, mau terima bisnis, kasih, mau Bang jualan, Edi. nggak ada. Ya. Ya, Terima kasih Bang Edi, terima kasih Bung TS. Iya, iya. Oke, hadir terima ya. kasih Bang, terima kasih. Oke. Sama-sama. kalau gitu cabut nih. Oke, ya kasih. Oke, terima kasih Bang Edi. Ya. Ya, makasih. Oke teman-teman, mungkin ini sudah di akhir penghujung kita ya. Sebelum saya menutup, ini teman-teman ya harus ketahui ya, kita setiap hari ya kita harus akan ada lakukan forum diskusi di room kita ini teman-teman ya, forum diskusi publik ya teman-teman. Mungkin kedepannya dengan tema-tema yang menarik dan host-host yang menarik teman-teman ya, yang intinya ya disinilah kita tempat mencurahkan isi hati kita teman-teman ya, pemikiran kita untuk menyambungkan silaturahmi kita teman-teman ya, bukan untuk menghujat ataupun untuk ya memutuskan silaturahmi kita teman-teman di room ini teman-teman ya, dari Sabang sampai Papua ya, kita tetap bersaudara dan kita tetap bersahabat teman-teman. Mungkin ya karena jarak dan waktu yang memisahkan kita teman-teman ya, tetapi kita pada intinya
di room ini kita tetap bersaudara semua teman-teman. Ya itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, ya, follow, yang sudah typing, yang sudah berbagi. Kita doakan ya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan balanya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, jangan lupa selalu hadir ya untuk di room live kita setiap malam pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.30 WIB. Ini sudah lewat waktunya, tidak apa-apa teman-teman, karena mungkin tadi ada undang-undang yang ingin disampaikan oleh Bang Hedir. Dan terima kasih juga para host-host yang telah hadir ya, untuk Bang Bimo, Bang Benawan, Bang Aceh, Bang Semot, Bang Haidir, Bang Bung TS, dan Bang Mas Pati ya. Semoga untuk kedepannya kita tetap selalu hadir ya, untuk bisa kita suarakan, bisa untuk kita sampaikan ya, walaupun tidak secara langsung, bagaimana kedepannya ya negeri ini tetap menjadi yang negeri yang lebih baik teman-teman. Demokrasi boleh demokrasi teman-teman, tetapi kita juga bisa mengkritisi teman-teman. Di sini semua kita bisa mengkritisi, itulah maknanya demokrasi teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk semuanya ya yang telah hadir. Insya Allah malam besok kita berkumpul lagi pukul 22.00 WIB. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua.